Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita angkat pembahasan ini dan kami pun menulis kitab ini untuk beberapa tujuan atau karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk membela akidah salaf. Perlu kita ketahui, tatkala kita membela seorang tokoh ulama semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, atau semisal Syekhul Islam Taimiyah, atau ulama pada zaman kita sekarang seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekhul Albani atau Syekh Ibnu Taimiyah, ingat bahwa pembelaan kita kepada mereka bukan karena pembelaan kepada pribadi mereka, tetapi pembelaan kita kepada mereka karena pembelaan kepada agama dan dakwah yang mereka sebarkan. Karena harus kita tahu bahwa orang-orang yang menghujat para ulama tersebut, tujuan mereka bukan pribadi para ulama, tetapi yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan adalah dakwah dan ilmu yang mereka sebarkan. Oleh karena perhatikan, orang-orang yang menghujat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah apa? Apa dalam masalah kepribadiannya? Kebanyakannya adalah dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah sunnah, dalam masalah bid'ah. Ya, demikian juga orang-orang yang menentang dakwah, mencela para ulama pada zaman kita sekarang. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk membela kehormatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela hamba-hambanya yang beriman, dan di antara mereka adalah para ulama rahimahullah. Tatkala kita memiliki ilmu, tatkala kita memiliki kemampuan untuk membela para ulama, dan tatkala kita mendapati para ulama kita dihujat, dicela, maka di sini hendaknya kita cemburu untuk membela para ulama, bukan membela pribadi mereka, tetapi membela agama. Dan agar orang-orang yang mencela para ulama, dan agar orang-orang yang menghujat para ulama, mereka sadar. Al-Imam Ibnu Asakir pernah mengatakan, luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Kalau kita makan racun, mati atau hidup? Kebanyakannya mati, kecuali karomah. Demikian juga orang-orang yang mencela para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan mereka, mematikan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memusuhi dakwah, orang-orang yang menghujat dakwah, dan orang-orang yang mencela para ulama, sebelum Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala mengatakan, barang siapa yang diketahui bahwa kritikannya terhadap ulama bertujuan untuk menjelekkan, mencela, dan menampakkan aib seorang ulama, maka dia harus mendapatkan teguran agar dia dan orang-orang sepertinya merasa jera dari perbuatan haram ini. Yang ketiga, alasan menulis buku ini adalah karena rujukan yang laris manis. Buku ini pada asalnya adalah bantahan kepada salah satu artikel yang ditulis oleh seorang penghujat dakwah yang banyak menukil tulisannya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang musuh bebuyutan dakwah salafiyah, dakwah Wahabi. Sehingga salah seorang ulama, Fauzan Sabiq, pernah mengatakan, kitab-kitab Dahlan adalah ibarat bangkai, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang tersesat. Para ulama di Mesir, India, Syria, dan lain-lainnya telah meneliti buku-buku dia, ternyata kebanyakannya adalah bermuara pada dusta,
Dan ini kebanyakan buku-buku yang menentang dan membantah Wahabi, ya, rata-rata kebanyakannya diisi dengan kedustaan dan kebohongan. Wala takhsha min kaidil aduwi fakitaluhu bisuri wal buhtani. Jangan kamu khawatir tatkala menghadapi tipu daya musuh dakwah. Kata Imam Ibnu Qayyim, fakitaluhu bisuri wal buhtani, karena senjata pamungkas mereka itu cuma bohong. Ya, gak ada kejujurannya, gak ada bukti ilmiah yang mereka jadikan sebagai bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebanyakannya adalah kebohongan dan kedustaan. Ya, oleh karenanya kalau kita perhatikan jawaban para ulama tatkala menghadapi tuduhan-tuduhan mereka, seringkali mereka membacakan sebuah ayat, subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang dusta. Seringkali mereka membantah seperti ini, saking banyaknya tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada mereka. Ya. Dan yang selanjutnya, agar masyarakat mengetahui hakikat dan kenyataan. Seperti sudah kita sebutkan, bahwa masyarakat kita kebanyakannya kalau mendengar kata Wahabi, alergi, fobi, geli. Ya, sehingga belum apa-apa, belum tahu apa-apa juga sudah ya, serem duluan. Ini repot. Bagaimana akan menerima kebenaran kalau sudah benci duluan? Wa ainur ridha an kulli aibin, ya, wa ainur ridha an kulli aibin kalila, wa ainus suhti tubdil masawiyah. Pandangan ridha, pandangan cinta itu akan menampakkan akan menutupi segala aib, dan pandangan benci akan mengubur segala kebaikan. Kalau kita sudah benci duluan, segala kebaikan akan terkubur. Kalau kita sudah cinta duluan, ya, kejelekan akan tertutupi. Kan kita kalau sudah senang sama orang, kalau dia ada salah aja, kita akan sepelekan. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah benci, masalah yang kecil aja akan besar-besarkan. Baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan dari tulisan ini adalah menyumbangkan ilmu dalam kehidupan fana. Karena berdakwah ila Allah, mengajak manusia menjelaskan kebenaran adalah suatu amalan yang sangat utama. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'il." Orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan, dia seperti orang yang melakukannya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat sebab dirimu, ya, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Unta merah itu adalah harta kekayaan yang paling mahal di dunia Arab. Oleh karena hendaknya bagi kita semuanya punya semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Karena sebagaimana kita mencintai diri kita, kita ingin tatkala kita mendapatkan hidayah, kita juga ingin tatkala saudara-saudara kita merasakan kelezatan dan kebahagiaan seperti yang kita dapatkan. Kita ingin, ya, tatkala kita merasakan kebahagiaan dan barokah dakwah ini, kemudian kita ingin juga agar keluarga kita merasakannya. Ya. Nah, semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah tatkala menyatakan, "Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyurha fi kulli badin wa hadiri. Du'a'un ila al-kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha bil mahadiri." Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu di pelosok kota dan desa, mengajak umat manusia kepada Al-Quran dan Sunnah yang sekarang banyak dilalaikan manusia. Perhatikan pada zamannya Imam Ibnu Hazm banyak orang melalaikan Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang?